mata kiri kanan Suki minus 11. Dan juga ada silinder juga. Untuk minus itu cukup tinggi, sudah tinggi. Tapi kita tidak memberikan minusnya sesuai dengan hasil pemeriksaan. Karena ketika kita memberikan minus sesuai dengan hasil pemeriksaan, tadi Saiful merasa pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Titik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, sore ini saya mengunjungi rumah Bapak Marzuki. Tujuannya ingin mengajak Saiful dan Suki ke optik untuk memeriksakan matanya dan sekaligus membuat kacamata. Kenapa harus memakai kacamata? Karena anak-anak ini ketika kena panas, mata itu silau, jadi tidak bisa terkena sinar matahari. Nah, dengan pemakaian kacamata, diharapkan ketika kena sinar, dia tidak silau matanya, masih bisa dengan nyaman berada di bawah terik matahari. Saiful, Bapak mau tanya dulu nih, mata Saiful kalau lagi main layangan itu kan kena panas tuh, itu gimana? Silau. Silau ya? Silau banget? Enggak. Silau. Tapi kan susah ya ngelihatnya itu ya? Lumayan sih, kalau adem mah kelihatan. Kalau adem kelihatan, tapi kalau panas? Lumayan. Lumayan nah, apa? Iya. Di adem-adem lah ngajarnya. Tapi ya, nggak susah ngelihatnya gitu ya? Enggak. Enggak, tapi silau. Silau doang ya. Nah, kalau untuk melihat jarak dekat, Saiful kesulitan nggak? Enggak. Misalnya nih, jarak ke sana ada tulisan gitu, itu Saiful bisa melihat? Jauh. Biar mata Saiful kalau nulis papan tulis makan. Kalau di belakang duduknya nggak kelihatan. Kalau pakai kacamata dah baru. Biar mata Saiful tidak silau, Saiful mau nggak dibikinkan kacamata? Ya udah. Mau. Tapi syaratnya kacamata harus dipakai, nggak boleh disimpan. Berarti nggak jalan pakai juga? Iya. Nggak boleh dilepas. Kapanpun nggak ada boleh dilepas. Main gitar nanti, Teng. Siapa? Main gitar. Ya nggak apa-apa. Boleh. Main gitar juga boleh pakai kacamata. Ya. Tapi jangan dilepas-lepas ya, jangan ditinggal-tinggal. Terus harus dijaga. Kalau nggak dipakai? Nggak berfungsi maksimal matanya. Ya. Ya. Oke, berarti siap ya bikin kacamata ya? Kalau main pakai kacamata aja. Pakai. Kemanapun harus dipakai. Ya. Malu. Kok malu? Nggak ada siapa yang akan peduli dengan Saiful memakai kacamata. Nggak ada yang peduli. Iya. Ya? Ya udah. Bapak aja nggak malu pakai kacamata. Iya. Ya? Oke, siap ya? Nih sekarang nih sore ini kita berangkat nih. Ya? Suki matanya seperti apa nih? Kayak biasa sih Pak. Orangnya mah kayak biasa. Maksudnya biasanya gimana? Ya sedang gitu loh Pak, gitu tuh. Apanya yang sedang? Kelihatannya gitu. Kelihatan sedang, iya. Tapi nggak begitu normal? Enggak. Nggak. Kalau kena sinar, silau? Silau. Untuk melihat jarak dekat itu? Kalau jarak dekat mau kelihatan. Kelihatan. Kalau jarak jauh itu nggak kelihatannya? Enggak. Ada yang manggil siapa? Kalau yang dekat tuh. Oh ini gitu. Kalau jarak jauh nggak kurang iya. Nggak tahu ya. Iya. Hanya mengenali suara aja. Iya. Pakai kacamata kan enak kelihatan jauh kan? Iya. Nanti bisa ngelihat tuh jarak jauh juga kelihatan gitu. Ya. Nah, mau nggak Suki dibikinin kacamata? Kalau dibikinin mau sih. Mau? Iya. Tapi syaratnya harus dipakai. Iya, dipakai. Nggak ada kata malu. Iya. Ya, kenapa mesti malu? Ya kan? Iya. Malu nggak kalau pakai kacamata?
Enggak sih, banyak yang pakai gitu. Nah, iya, banyak yang pakai kacamata. Jadi kita bikin kacamata, syaratnya harus dipakai dan dijaga biar tidak ketindih-tindih. Ya, Iya. nggak boleh dilepas-lepas, ditinggal-tinggal, ya nggak boleh. Nah, iyalah masa mandi. Mandi mah nggak perlu pakai. Pakai kacamata jangan lepas-lepas, berarti pakai baju pakai aja gitu. Lepas lah. Ya, ini Maksudnya, jelas. kalau kita kemana-mana tuh pakai kacamata, nggak boleh dilepas ya. Iya. Oke, siap berangkat? Siap. Oke, ya sekarang kita berangkat menuju optik. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di optik mau membuatkan kacamata untuk Saipul dan Suki. Nah, nanti kita coba lihat seperti apa. Yang mana cocoknya? Yang ini gede enggak? Coba. Cocok nggak? Kencang. Kalau ini? Coba. Oke, gedean. Enak nggak bawa pakainya? Enak, cocok. Cocok. Ya udah. Nanti ini kan matanya kan diperiksa dulu. Diperiksa matanya. Tapi cocok, enak dipakai. Oke. Nah, kalau Suki gimana? Cocok sih. Cocok. Coba. Pakai nih, Pak. Ini frame-nya sudah cocok. Sekarang kita mau periksa matanya. Iya, kita mau buat kacamata buat anak-anak ini. Boleh, Boleh. dicek dulu berarti ya. Oke, dicek dulu. Siapa dulu mau dicek? Sini, berdiri di sini. Sini, sini, sini. Oh, iya. Nggak ada yang takut, nggak diapa-apain, nggak disuntik. Ayo, Boleh lihat minusnya ya. Di sini kakaknya boleh duduk. duduk. Nah, Boleh duduk. Tempelin dagu sama keningnya. Dagunya ke sini, untuk keningnya ke sini. Boleh dibantu. Dagunya ke sini kakaknya. nah ini geser. Nah, oke. Nah, jadi untuk mata Saipul ini cukup tinggi minusnya. Yang kanan minus 6,50, silinder 1,75. Jadi ini cukup tinggi, melebihi saya. Hitamnya hitam banget atau tidak? Hitam. Hitam. Nah, coba sekarang lihat tanpa kacamata. Hitam mana pakai kacamata dengan yang tidak? Pakai sini. Pekat kalau pakai kacamata, lebih hitam pakai kacamata. Nah, sekarang Saiful enak nggak melihat dengan kayak gini? Pusing nggak ngelihat bapak kayak begini? Enggak. Nggak, enak. Enak. Coba sekarang bapak tanya, ini berapa? 1. Ini? Hah? 1. Kalau ini? 2. Pusing nggak Pul kayak gitu? Nggak. Dirasa asik. Enak. Mana rasa? Enak nggak makainya? Enak. Kan tadi kalau misalnya dikasih minus 4 sama minus 3,7, tanggapannya agak lama, agak sedikit lama. Kayak ini berapa itu agak sedikit mikir. Ya. Itu yang lebih kayak dia nggak perlu mikir lama gitu aja. Kalau enggak dikasih minus, yang tadi menurut saya sih dikasih minus 5 sama 4 itu dia mikirnya nggak terlalu lama. Oh, yaudah. Yang baik Jadi aja. kalau misalnya saran dari saya Pak, emang si kakaknya barusan pertama kali pakai kacamata, cuma kalau misalnya dari jarak pandang pun dia masih, wah itu apa gitu, nanti si tekanan matanya itu loh yang buat semakin tinggi minusnya. Itu setidaknya kalau misalnya kita dipakein kacamata, itu ada alat bantu buat ngeliatnya, jadi nggak terlalu matanya nggak terlalu tertekan itu benda apa gitu. Nggak terlalu, kerjanya nggak terlalu berat ya. Iya, nggak terlalu berat. Kan tadi yang dikasih minus 4 sama minus 3,75 tuh dia kayak pandangannya masih berat. Itu tuh apa gitu tuh, mikirnya terlalu lama. Ya udah boleh. Nah, untuk Saipul mata kanan minusnya minus 5.
Untuk yang kiri minus 4 ya, untuk silinder 1, sekian tadi. Kanannya minus 11. Astagfirullah. Untuk silindernya di 1,50, yang kirinya minus 11,75. Untuk silindernya di 0,50, yang kiri masih terbilang silindernya normal ya. Jadi nanti pas pengecekan paling kita dikasih minusnya aja tanpa silinder. Kenapa tanpa silinder? Karena silindernya masih di bawah. Oh. Pusing nggak? Enggak sih. Kalau yang tadi mah lebih pusing. Yang tadi lebih pusing. Iya. Kalau ini udah mendingan. Mendingan, iya. Kayaknya masih datar biasa atau masih Tapi lantai mah masih ini miring, tapi dipakainya nggak pusing gitu. Tuh. Kalau lantainya masih mending teh. masih miring? Iya, sedikit. Kalau nggak terlalu miring. Kalau misalnya nggak terlalu, yang penting jadinya tuh nggak terlalu signifikan gitu, nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu jauh. Itu kalau yang tadi kan saya kasih minus 10 sama minus 8 nih. Miring banget. Ini miring banget. Saya coba turunin kan udah sedikit nggak miring gitu. Nggak jadi masalah sih sebenarnya. Nanti Iya. juga adaptasi. Yang penting miringnya nggak terlalu parah. Kalau yang pertama parah itu miringnya. Nah, kamu maunya yang mana? Yang enaknya? Yang terakhir atau bagaimana? Jangan 6 aja. Yang minus 6. Iya. Kalau untuk lihat orangnya jelas nggak Pak? Jelas terang gitu. Lumayan terang tuh. Kalau nggak pakai kacamata mah tuh rada rumong gitu Pak. Nah, buram ya. Iya, tuh ini mah tuh rada terang. Ngelihat keramik? Cuman sedikit doang Pak. Nggak terlalu. Iya, nggak terlalu. Oh, iya. Yang pertama mah terlalu itu Pak. Nyaman pakai ini? Nyaman. Nggak pusing lagi. Nggak Kalau pusing. yang pertama mah pusing. Ya, ini Suki yang ini. Kalau ini yang kecil. Ini yang pertama. Nah, ini yang terakhir. Oke. Teman-teman, seperti biasa, Saiful itu nggak bisa fokus ketika kita ajak kemana-mana. Dia selalu pecicilan. Ini seperti ini, dia selalu lemas gitu. tidur. Ketika kita ajak berinteraksi, dia kemana-mana. Terkadang kita tidak dipedulikan. Nah, kita itu menjadi tanda tanya, kenapa Saiful demikian. Nah, insya Allah ke depannya kita akan ajak Saiful ke dokter anak untuk memeriksa ada apa dengan Saiful. Kita tidak berharap ada sesuatu hal ataupun anomali. Kita berharap normal-normal aja, hanya perilaku aja ya. Insya Allah ke depan akan kita ajak. Nah, untuk kacamatanya, untuk minus itu cukup tinggi, sudah tinggi. Tapi kita tidak memberikan minusnya sesuai dengan hasil pemeriksaan. Karena ketika kita memberikan minus sesuai dengan hasil pemeriksaan, tadi Saiful merasa pusing memakainya. Jadi kita turunkan menjadi minus 4. Kemudian mata kiri itu untuk mata kanan. Kemudian untuk mata kiri 3,75, minus 3,75 itu Saiful merasa lebih nyaman memakai lensa dengan ukuran seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk lensanya kita memakai fotokromik. Diharapkan ketika Saiful berada di luar ruangan, terutama Saiful suka bermain layang-layang, tentunya panas-panasan, terik matahari. Jadi Saiful tidak silau matanya, masih nyaman.
Untuk mata Suki ini jauh lebih berat kerusakan matanya. Mata kiri kanan Suki minus 11 dan juga ada silinder juga. Tadi sebelum pemakaian lensa, Suki kita ajak ngobrol, kita tes, memang cukup buram penglihatannya. Kemudian kita tes dengan lensa, diawali dengan lensa yang tinggi ya, tadi yang pertama sesuai dengan ukuran. Ternyata Sukinya tidak merasa nyaman, pusing, kemudian lantai itu terasa miring-miring, kemudian diturunkan lagi, dan di tingkat nyamannya di minus 6 kiri dan kanan. Nah, itulah angka ternyamannya Suki. Masih miring keramiknya tetapi tidak terlalu. Nah, akhirnya kita putuskan memakai lensa minus 6. Kemudian silinder untuk lensa, untuk jenis lensa kita pakaikan jenis fotokromik agar ketika Suki berada di luar ruangan matanya tidak silau terkena sinar matahari. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kedua anak ini lebih nyaman dengan kacamata yang kita fasilitasnya dan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita lagi menunggu proses pembuatan kacamata. Oke, teman-teman, ternyata awalnya tadi kita menunggu kacamatanya, ternyata karena minus mereka ini terlalu tinggi dan disertai dengan silinder, jadi ada barang yang kosong di optik ini yang tidak bisa, mereka harus order dulu, pemesanan dulu, jadi kita tidak bisa tunggu dan kita menunggu sampai 3 hari. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita kembali pulang ya, nggak apa-apa, kita tunggu sampai 3 hari ke depan ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.